Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hendra Nita Praja dari SMKN Negeri 8 Kota Serang. Saya dan teman-teman saya di sini akan mewawancarai dan memiliki sebuah proyek yaitu Serang Challenge, yang dimana kita mencari seseorang wirausahaan yang memiliki hubungan dengan ketenaga listrikan. Sebelumnya, Bapak berkenankah untuk kami wawancarai 5 sampai 10 menit ke depan? Boleh, boleh. Boleh. Oke, baik. Untuk pertama-tama, nama Bapak siapa? Nama saya Farid. Farid. Iya. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak, kapankah bisnis ini biasanya dibangun dan bisnis apakah yang sedang Bapak jalankan? Bisnis ini dibangun itu di tahun 2012. 2012. Bisnis ini dijalankan itu seperti kayak pemasangan CCTV, jasa pemasangan pada jasanya juga, instalasi dan segala macamnya juga, tentang listrikan juga ada. Oh, oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih cara Bapak mempromosikan bisnis ini sampai para pelanggan tuh dapat menemukan jasa Bapak untuk pemasangan instalasi? Dan apa sih tantangan tersulit yang biasanya terjadi ketika menjalankan sebuah usaha? Oke. Untuk mempromosikan penjualan itu, selain menggunakan medsos, menggunakan media sosial yang ada pada saat ini kan, itu kita biasanya melakukan door to door. Door to door yang dimaksud itu seperti mendatangi satu tempat yang dimana tempat itu emang notabene belum dipasang dengan CCTV atau dipasangkan teknologi informasi lah. Jadi itu mengakibatkan salah satu hal tersulit juga yang didapatkan dari membangun kepercayaan dari si customer dan perusahaan. Oke. Menurut Bapak, bisnis apa sih yang bisa dibuat dengan mudah dan cepat di era sekarang yang berfokus kepada bidang teknologi? Untuk saat ini bisa seperti melakukan pada penjualan di e-commerce, yang dimana kan e-commerce itu banyak ya, nggak cuma di bidang teknologi atau makanan segala macam kan itu juga banyak ya. Jadi menurut saya dengan kita penjualan teknologi kayak CCTV itu juga lumayan lah penjualannya di e-commerce, yang dimana jadi membantu kita juga untuk melakukan penjualan di e-commerce. Jadi teknologi paling CCTV, WiFi atau segala macam bisa lah. Oke. Untuk yang terakhir, Pak, apa sih masukan dari Bapak untuk kita-kita yang mengambil jurusan ketenaga listrikan, dan apakah Bapak bisa berkenan jika suatu saat nanti kami mengikuti sebuah PKL atau magang di tempat ini? Apakah boleh? Kalau untuk PKL sebenarnya bisa untuk PKL di sini, karena kalau untuk kelistrikan itu dia masih nyambung dengan instalasi jasa CCTV, yang dimana instalasi jasa CCTV ini juga menggunakan tenaga listrik. Listriknya itu berupa dari kabel-kabel koaksial. Kalau misalnya emang tahu nanti bisa di searching aja kabel koaksial itu apa, atau kabelan juga sama, itu yang dimana dia juga bisa menghasilkan energi listrik dari CCTV ke si DVR atau NVR namanya. Dan juga ada instalasi pada kabel listrik, yang dimana dia juga instalasinya itu seperti pada saat pemasangan steker, stop kontak dan segala macam, jadi masih berhubungan dengan CCTV ini, begitu. Kalau satu lagi, Pak, masalah apa sih yang biasanya konsumen keluhkan ketika pemasangan CCTV setelah berhasil dijalankan? Untuk masalah itu beragam, seperti instalasi pada kabelnya, yang bisa dibilang kalau kabel itu di dalam CCTV itu sebagai komponen penting selain CCTV-nya. Untuk komponen penting yang saya maksud itu tidak adanya kabel itu dia nggak akan bisa nampilin video pada si monitor atau pada tampilan yang ada di handphone. Jadi sangat berpengaruh lah untuk kabel itu. Jadi makanya kan dikasih solusi dengan menggunakan kamera wireless atau kamera CCTV yang menggunakan WiFi, tidak perlu menggunakan kabel juga. Itu menjadi solusi utamanya untuk yang menggunakan kabel. Oke.
Baik, mungkin ini saja wawancaranya. Terima kasih Pak Fahri Ya, siap. atas Sama-sama. waktu yang berharga. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk halayak banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Refleksi yang saya dapatkan dari wawancara kemarin adalah pekerjaan listrik tidak hanya berpusat pada industri atau instalasi saja, namun terdapat pekerjaan atau inovasi peluang yang lain dalam kelistrikan. Salah satunya yang seperti yang kita wawancara kemarin, yaitu dalam instalasi atau pemasangan CCTV atau servis CCTV. Contoh lainnya seperti servis cuci, servis AC, dan lain-lain yang terkait dengan elektronik atau electricity. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Refleksi saya adalah saya menyadari bahwa di luar sana itu banyak terdapat bidang-bidang kelistrikan, tidak hanya untuk instalasi, tapi juga ada pemasangan dan banyak yang lainnya. Jadi itu refleksi saya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jadi tentang wawancara yang kemarin telah dilaksanakan, saya mendapatkan sebuah refleksi. Yang pertama, bidang di teknik ketenaga listrikan memiliki banyak sekali cara untuk berbisnis. Dari bisa kita memasang instalasi penerangan, instalasi CCTV, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa, saat kita melaksanakan sebuah bidang bisnis, kita harus bisa untuk yang pertama, yaitu kita melakukan maintenance. Yang kedua adalah kita untuk melakukan sebuah pemasaran. Pemasaran itu kita bisa lakukan dengan cara mempost di sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Terima kasih. Action. Refleksi saya hari ini dari wawancara kemarin, jasa pemasangan CCTV ternyata termasuk dalam bidang kelistrikan. Jasa pemasangan CCTV ternyata tidak hanya menempelkan kamera saja, tetapi perlu memperhatikan alur instalasi listrik juga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.